Kita simpulkan sementara seller masih akan punya kekuatan lagi, tetapi dibatasi maksimum di sana kekuatannya. Sementara buyer punya kemampuan untuk menolaknya, sehingga pasti ada nanti penolakan buyer, tapi seller juga masih ada sisa kekuatan. Baik, kita masuk ke H1. Kita bersihkan dulu. Nah, yang kita bahas adalah yang kemarin. Oke, selamat pagi Bu Nia. Pagi, ya Sehat pagi Ibu? Pak. Sehat semuanya Bu? Sehat Pak, Oke. sehat. Bapak udah sehat Pak? Sudah lebih baik lah Bu. Pokoknya kalau Oh, mulai drop biasanya kita langsung break istirahat. Takut ngedrop, kalau ngedrop lama Bu sembuh. Kasihan teman-teman oh kalau lama itu, iya. kemarin bulan 8 itu sampai 1 bulan lebih, sehingga pada nunggu semua gitu. Kasihan kalau lama, terlalu lama. Mudah-mudahan cepat aja. Nggak apa-apa, biasa kok, Iya, capek iya. biasa. Oh iya, oke oke. Iya. Syukurlah Pak. Eh dari kemarin nyoba Bu, mungkin nyoba untuk eh, tes buy sell-nya. Kemarin iya ada belajar sedikit-sedikit Pak. Terus yang tadi malam sih yang paling agak Ngeri, kaget saya yang perhatiin paling itu ya. agak ngeri dan Ya, yang mungkin tidak tahu tekniknya, pasti sudah kena sapu ini. Ya, model-model seperti iya, ini biasa sering iya. kena sapu begini, karena begini biasanya kalau sudah panjang selalu dilawan, mikirnya nanti pasti balik, ntar lagi balik gitu, pasti sudah, sehingga dilawan. Sudah punya dagangan sell, sudah punya transaksi sell, tidak sadar diri kalau sudah trennya sudah terbentuk. Sudah Hmm, terbentuk, biasanya begini sudah dilawan, oh ntar lagi juga turun, ambil posisi sell, naik lagi. Ini naik kalau lagi. siap mental semuanya, tentu akan down dulu di awal, pasti sudah. Dan ini sudah kita di masa-masa dulu, waktu kita belajar juga begini. Hasil Iya. latihan mungkin bisa dievaluasi, ada yang mengalami sulit, di mana kesulitannya. Iya, iya sih masih memang masih jauh, Ya, masih masih ngeraba-raba banyak karena banyak masih belajar. mengenali candle. Ya, itu Apalagi yang paling sebelum-sebelumnya kan baranya cuma pendek-pendek gitu ya. Pergerakan tiba-tiba emasnya panjang, tiba-tiba jadinya panjang. kayak tebak-tebak buah manggis mau naik atau Iya, turun, mau naik. kalau tebak-tebak itu nanti jadinya mudah-mudahan Bu. Iya, Mudah-mudahan nanti dapat, mudah-mudahan nanti berubah. Ya enggak apa-apa, biasa tapi proses begitu. kalau yang ini pas yang naik itu karena news atau Oke, memang nanti saya jelaskan. memang Nanti oh, saya oh coba iya oke. jelaskan nanti. Biar nanti kita enggak kaget di sana. Kenapa bisa-bisa Mm-mm. tiba-tiba kok bisa meledak di sana gitu. Nanti Iya, coba saya akan uraikan. Ada lagi yang mau iya. ditanyakan dulu terkait dengan yang lain, mungkin eh, mencoba itu adalah Kalau ada yang mm, kesulitan di sana, yang kira-kira yang paling berat kesulitannya. Tadi terkait ini nanti dengan analisa proses itu nanti. Jadi pelan-pelan mm, dirubah mindset, cara berpikir kita dari yang lama mungkin dibenahi begitu. Intinya di situ, dan itu harus diuji coba terus menerus. Nanti akan mm, menemukan, suatu saat pasti akan menemukan. Ini hanyalah butuh waktu, butuh proses saja Bu. Ya iya asal iya. kita sabar Oh, nanti pasti saya ketemu. kan Orang tidak ada yang lain kok. Artinya tidak ada yang terlalu susah sebenarnya. Hanya butuh pengalaman, butuh kita menguji dan mencoba yang sudah kita rencanakan seperti apa, batasnya bagaimana. Hanya diuji dengan latihan. Kalau kita tidak ketemu, misalkan sudah terlanjur iya, buy di sini, kemudian ada koreksi, takut duluan. Atau misalkan di ujung iya, ini biasanya kalau tidak tahu tekniknya, tidak tahu yang diraba, pasti sudah mikirnya sudah bingung ini, oh tinggi sekali ini mau kembali apa enggak ya, takutnya nanti kalau nanti naik lagi, begitu pasti sudah, iya, karena tidak iya, ada benar Pak. rabaan di sana, dengan perhitungannya tidak, belum masuk ke sana, nanti dengan dicoba berulang kali, proses yang berjalan ya. Iya, iya benar-benar. Kalau saya dari kemarin cuma masih modelnya cuma ngafalin candle Pak. Iya, tidak apa-apa, yang Iya, terpenting harus
mulai ditata, cari cara berpikir kita dari yang mulai tanpa meraba. Di sana tidak ada yang diraba sampai ada yang ketemu gitu loh. Jadi ada dasarnya. Saya ini yang saya baca apa, dasarnya apa, itu harus ada. Kalau mungkin sebelumnya tidak ada ilmunya kan pasti sudah tidak tahu sama sekali. Yang ada, oh ini Iya. keyakinan saja, dan keyakinan itu tanpa didasari dengan bahasanya dalilnya apa gitu. Iya betul. Oke, kalau enggak mungkin ganti Pak Ismail, mungkin ada pertanyaan dulu sekalian nanti saya jawab bareng-bareng. Ada di sana Pak Ismail. Kesulitannya ketika masalahnya ini aja sih, bosan menunggu, udah mau berikut tapi berdekatan dengan resisten. Betul. Oke, nanti saya coba untuk uraikan juga ini, masuk di dalam satu materi sekalian. Oke, ada lagi? Agak terima Oke, kasih. baik. Eh, saya akan coba untuk uraikan, saya coba untuk jelaskan seperti apa cara membacanya, seperti apa potensinya, kemudian di mana kita meyakinkan untuk entry-nya, biar tidak ragu-ragu, biar nanti tidak tanda tanya ini bener enggak mau naik, ini bener enggak mau turun gitu. Ini sudah saya satu garis sebenarnya. Baik, kita awali yang paling polos dulu, yang paling dasar dulu ya, paling tidak ada dulu, sampai nanti kita coret-coret biar ada, biar nanti tahu ya, antara yang kosongan dengan yang ada isinya. Kembali di awal kita selalu gunakan time frame yang besar ini untuk menguji dan membaca pergerakan secara umum, atau bahasanya pemetaan secara besar. Nah, kita yang bahas adalah yang tadi malam, artinya anggap saja ini belum banyak bergerak, masih kecil ya, masih kecil begini. Sehingga yang kita baca adalah yang candle sebelumnya di sana. Ya, candle sebelumnya di sini, apa yang bisa kita ambil di sana, apa yang bisa kita baca dari petunjuk. Ya, kembali candle yang kita baca candle terakhir. Ya, kita lihat dulu caranya. Pertama, perhatikan arah kecenderungannya. Berarti dari tebal merah, kemudian mulai turun dan merah lagi. Walaupun ada penolakan, kemudian merah lagi. Merah semakin ke bawah, artinya merah semakin ke bawah, artinya kekuatannya makin panjang. Tapi kalau kita melihat volumenya, kemudian batas terendahnya itu tidak jauh ya, artinya ada pengurangan kekuatan dari angka ini. Kalau kita ya dari 18 berapa ini, 1805.75 ya, berikutnya di candle selanjutnya yang ini lebih di atasnya. Nah, di sini adalah candle yang artinya saya terendahnya atau low-nya dari 1805 menjadi 1807. Ada kekuatan yang di sana 1807. Di sini berawal dari low-nya, memang ini arahnya kecenderungannya ke bawah. Arah ke bawah, tapi perhatikan harga terendahnya atau low-nya. Kemudian kita baca karakternya. Yang pertama volumenya ini ukurannya, kalau kita kemudian ekornya ya hampir 300. Artinya kekuatan dolar itu hampir setara dengan volumenya, hampir setara dengan bodinya. Kita abaikan. Yang kemarin bahkan kita sudah sampaikan di awal, pasti ada penolakan buyer, meskipun seller merah yang mendominasi, tetapi harga terendahnya ada kenaikan sehingga batas maksimum di 15.75. Oke, ini yang bisa dari candle sebelumnya untuk memetakan yang
yang warna hijau ini. Nah, sekarang kita kembali ke time frame lebih kecil. Jadi kita simpulkan sementara seller masih akan punya kekuatan lagi, tetapi dibatasi maksimum di sana kekuatannya. Sementara buyer punya kemampuan untuk menolaknya, sehingga pasti ada nanti penolakan buyer, tapi seller juga masih ada sisa kekuatan. Baik, kita masuk ke H1. Kita bersihkan dulu. Nah, yang kita bahas adalah yang kemarin. Kita membaca di time frame H1. Anggap saja yang H1 ini panjang. Yang kita lakukan selalu nomor 1, perhatikan arah kecenderungan atau strukturnya, yang mana yang dia dominan. Nah, kalau berkaca dari yang hari sebelumnya, tentu ini tidak ada yang dominan. Buyer, ini seller, turun, ditarik lagi ke atas dengan ketinggian yang hampir sama. Setelah di atas, ditarik lagi ke bawah. Ini artinya seller punya kemampuan untuk mengembalikan, bahkan persis di level psikologinya. Setelah di bawah dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi, naik. Dari atas kembali ditarik lagi. Nah, ini adalah satu perjalanan di mana kekuatan buyer dan seller ini hampir sama atau seimbang. Sehingga kalau kekuatan seimbang begini, pasti dua-duanya punya kemampuan. Dua-duanya punya kekuatan yang hampir sama. Nah, ini menjadi ring yang cukup menarik, menjadi wheel ring untuk kita buat garis rectangle atau kotak sebagai area untuk konsolidasi. Ini adalah konsolidasi kecil dari yang kemarin. Ini untuk apa tujuannya? Gunanya membuat seperti ini untuk apa? Tentu untuk nanti mengetahui, ya, atau bahkan sellernya. Dari mana kita bisa mengetahui buyer kuat atau tidak? Tentu setelah dia melebihi dari kotak hijau biru ini, ya, melebihi, naik ke atas atau turun. Saya belum tahu. Anggap saja ini tidak tahu ke depannya. Ya, ketika naik turun segini, ya, misalkan masih kecil begini, masih belum ketemu, belum apa-apa, sehingga tidak bisa menyimpulkan yang begini. Ini naiknya ini masih belum apa-apa, masih di sekitaran ini. Perhatikan nanti torak ke bawah lagi. Setelah naik, masih naik lagi, ditolak lagi ke bawah lagi. Ya, tetapi perlu diingat, dia memang ada penolakan, tapi selalu diingat hasil terakhir dari candle terbentuk itu. Perhatikan titik terendahnya, high dan low-nya. Tertingginya tentu karena ini sell, ya, berdekatan dengan harga penutupan. Nah, yang karena ini turun, maka titik low-nya. Kalau dia turun, maka perhatikan harga terendahnya. Sampai di mana kemampuan untuk melewati harga-harga sebelumnya. Ya, karena cuma segini, ini belum apa-apa, belum bisa melewati harga dari seller sebelumnya, atau paling tidak belum sampai menutup yang warna hijaunya. Posisinya di bar up, ya, di jajaran baris naik. Ini yang selalu harus kita perhatikan setahap demi setahap. Perhatikan setelah hijau, merah, hijau, kemudian hijau kembali naik lagi. Nah, di sini dibatasi dengan level psikologi. Artinya ketika di level psikologi tidak breakout, ya, bisa saja menjadi pertanda akan turun lagi. Tetapi kalau turun, perhatikan di sini juga ada level psikologi. Kalau dia belum sampai melewati, maka masih berpotensi untuk kembali sideways, ya, berada di antara garis biru ini. Ya, kalian untuk mengetahui bagaimana potensinya. Nah, tadi sudah kita sampaikan, kalau tidak konsolidasi, ya pasti break salah satu. Karena tidak mampu untuk menembus level psikologinya. Sampai di atas, dia ya, merah ini pun belum kita bisa jadikan sebagai tanda dia akan kuat turun. Belum apa begini. Selagi belum mengalahkan warna hijau, berarti belum punya kekuatan.
Nah, kemudian perhatikan setelah merah ini hijau lagi. Ya, karena hijau perhatikan high-nya. Karena ini warna hijau, kalau warna merah perhatikan low-nya, titik harga terendahnya. Kalau warna hijau perhatikan harga tertingginya. Di mana tertingginya lagi-lagi berada di level psikologi. Belum punya kemampuan untuk lebih kuat lagi. Masih berada di sini. Sehingga ini kekuatannya masih imbang, belum ada kemampuan yang dominan. Oke, sampai sini perhatikan tetap menuju ke bawah, menuju ke atas, sorry. Ya, dari mana? Dari visualnya kelihatan. Perhatikan visualnya, ujung terendahnya di sini, kemudian mulai ke atas lagi. Tahapan ini harus kita, memang ini masih berada di wilayah konsolidasi, berada di wilayah secara kasat mata ini masih beranjak ke atas. Ya, ini selalu beranjak ke atas dari titik di sini, kemudian yang merahnya ditutup di sini, kemudian lagi kembali ke atas lagi, maka titik yang tertingginya di sana. Kemudian kita geser lagi, hasil akhir dari candle nanti seperti apa kita baca. Nah, perhatikan kembali setelah berikutnya, ya, ini adalah ini candlenya mencoba untuk turun. Setelah warna hijau ini sudah sebenarnya sudah kasihkan buyer memang pertahanan dari support terdekatnya. Ya, tetapi seller karena juga meskipun kekuatannya tidak panjang ini ada di sini. Maka tidak heran ketika coba kembali menekan dari buyer. Ini turun. Ya, ganti candle turun dulu ini, bukan naik dulu, tapi turun dulu ini. Kali maksimum di sini, tidak lebih jauh. Ya, tidak lebih low-nya harga. Kemudian ternyata ditolak. Bahkan ditolak. Setelah turun tidak mampu sampai di sini. Ditolak lagi oleh buyer dan ditutup mendekati sama dengan harga sebelumnya, sehingga ini betul-betul tekanan buyer ini kuat tetapi belum mendominasi karena masih berada di level psikologi. Nanti dia breakout baru kuat. Breakoutnya juga harus tebal, bukan harus magak begini, bukan harus tipis begini. Kemudian berikutnya kita geser yang warna hijau berikutnya itu. Nah, ini mencoba untuk menekan lagi. Ini seller menekan. Kembali low-nya kita lihat. Ketika turun, lihatlah harga terendahnya. Low-nya bagaimana? Ternyata tidak sampai, lebih rendah lagi. Justru lebih bahwa buyer sudah mulai betul-betul mulai merangkak naik. Tetapi belum kuat, ya, belum terlalu kuat karena masih di level psikologi, masih terlalu riskan, terlalu rawan untuk kita entry buy. Misalkan kalau kita melihat kondisinya ini. Ya, sekali berada di level penting, lebih baik tunggu itu tidak harus selesai. Terpenting di dalam kepala kita ini sudah ketemu. Oh, ini mau break. Sudah disimpan dulu. Yang pertama ini arah kecenderungannya makin kuat ke atas, tetapi belum breakout. Maka nanti kalau dia panjang, kemudian sudah 5 yang kuat ke bawah, ya kita bisa manfaatkan koreksi turun, kemudian masuk buy dengan targetnya di area psikologi yang di atasnya. Ya, mungkin di sini dulu yang terdekatnya. Ya, kalau terlalu dekat kita lihat ada potensi enggak di sana misalkan. Dan koreksi 130-an. Kalau tidak cukup, tidak kuat, ya kita ambil yang lebih tinggi lagi di sini. Jadi tahapannya begitu, selalu bertahap mengikuti level psikologi yang ada. Oke, coba kita geser pelan-pelan mengikuti step by stepnya. Nah, tadi sudah kita sampaikan, ketika belum breakout maka masih berpotensi untuk dikembali seller lagi. Maka jangan selalu kita melihat mesir buyer dominan di sana, tiba-tiba kita entry sell. Ya memang tidak masalah, yang penting ketahanan kuat. Tetapi demi kehati-hatian untuk
tidak terlalu lama dengan floating minus, ya tentu melihat mungkin baik untuk kita entry-nya. Tadi kita sampaikan di area level psikologi ini sangat berisiko dan bisa saja nanti terjadi koreksi. Maka hati-hati dan tunggu sampai ada yang memberikan penguatan bahwa market akan naik. Nah sekarang naik sebentar tidak mampu, kemudian ditolak oleh seller. Nah seller ini tebal sekali, tidak ada penolakan yang berarti, maka seller ini juga kita waspadai. Apakah seperti ini kita bisa entry sell? Ya, kalau kita melihat dasarnya hanya satu, yang merah ini. Kemudian belum terbentuk tren di sana, belum terbentuk tren karena masih berada di level psikologi. Maka lebih baik menunggu satu konfirmasi atau kita nunggu apakah nanti kuat lagi ke bawah atau ke atas. Dari mana kita lihat nanti? Kalau dia kuat turun, pasti afirmasi seller lagi. Kalau dia naik, dia akan mengalahkan warna. Ya itu harus kita hati-hati di sana. Yang kondisi seperti ini biasanya dilihat hanya pola candlenya. Oh ini pola candle Marubozu, pola candle penerusan karena tidak ada penolakan. Merah tebal, tidak ada penolakan yang bisa berarti penerusan. Ya betul, tidak ada salahnya. Tetapi ini masih dalam posisi yang belum terjadi tren, masih di area di sini. Kemudian kalau turun, ini suka cukup ke bawah, maka saran saya seperti ini tetap kita lebih hati-hati. Ya menunggu konfirmator. Ya, atau misalkan begini, ini naik kemudian tidak kuat jadi ekor, kemudian warna merah tebal, kita masuk sell, boleh. Jadi triggernya ada, kita geser. Nah kita lihat ini bahkan tidak naik dulu, ya posisi seperti ini turun dulu. Nah justru kalau turun dulu kita tetap hati-hati sejauh mana titik rendahnya. Tadi kita bisa masuk sell ketika awalnya dia naik sekuatnya, kemudian sudah tidak mulai ditekan oleh seller, ekor yang panjang, bodinya tebel, merah, boleh di sana masuk sell. Kalau tidak naik dulu atau bahkan turun dulu, kemudian di menit pertama 5 menit sudah berat untuk turun, ya, kemudian ditolak oleh buyer, apakah ini kita bisa ambil posisi? Sangat berisiko karena memang sebelumnya ini ada penolakan sell panjang. Lah kan kita tidak masuk-masuk. Ya karena yang kita cari adalah peluang-peluang yang betul-betul kan. Ya kalau kita asal-asalan nanti ketika floating bingung. Wah ini sudah terlanjur banyak, ini mau naik lagi. Biasanya begini bingung. Ini ketika nanti ngambil posisi merah, ini kita ikut sell, naik lagi bingung lagi, ikut buy lagi sehingga ngunci. Buy sell, inilah yang cara trading yang betul-betul tidak sehat, yang karena sangat terburu-buru ingin cepat profit. Ya. Maka perhatikan ya setahap. Ketika dia arahnya mulai akan naik, kemudian ditolak lagi, nah kemudian kembali lagi di sini perhatikan dia turun lagi, low-nya ya, low-nya masih berada di sini. Artinya masih belum melewati bawah di sini. Ya, kalau kita melihat tangganya juga sama, tangganya masih di atas dari di sini. Ini di bawah, kemudian masih menuju ke atas. Apalagi ditutup dengan warna hijau. Warna hijau yang menutup warna merah, ini dianggap merah sudah tidak ada. Merah sudah dimakan habis oleh warna hijau, bahkan lebih tinggi. Ya, ini merahnya sudah diabaikan karena memang sudah dikalahkan, bahasanya dikalahkan juga. Maka fokus kita adalah buyer, fokus kita adalah buy. Apakah ini sudah termasuk breakout? Belum, masih ada ujung yang di sana yang belum dilewati. Hati-hati, ini masih ada ujung di atas yang belum dilewati, sehingga betul-betul harus hati-hati menunggu sampai ini betul-betul di breakout. Kita geser lagi. Nah,
Selanjutnya sampai di area di sini masih belum ada yang kuat, masih berada di sekitaran ini. Coba untuk menekan lagi, ya. Seller mencoba menekan lagi buyer, tapi terhenti di separuh perjalanan. Masih belum apa-apa. Buyer belum kuat, seller pun apalagi baru kecil. Artinya lama sekali kita entry-nya memang. Ya, kalau kita betul-betul pengen mencari yang lebih tepat, mencari yang ketika entry nanti tidak terlalu lama dengan floatingnya. Ya, tapi kalau teman-teman sudah yakin, ya sudah, kita entry buy, persiapkan ketahanannya. Ya, ketahanan kalau misalkan kita mengambil yang tanpa stop loss, 1000 pip adalah maksimumnya. Sehingga kalau misalkan kita entry sell atau buy, pertahanan atau batasan kerugian adalah maksimum. Kalau dengan SL bisa menggunakan 400 sampai 500. Ya seperti ini melakukan, betul-betul meragukan kalau kita memaksa diri. Ini sell juga tidak ada apa-apanya, karena awalnya sudah merah ini sudah dimakan oleh hijau, maka selesai. Kemudian hijau mencoba lagi, merah mencoba lagi. Artinya masih belum kuat, ya. Nanti kalau merahnya ikut. Nah, ternyata tidak ada di sana. Bukan konfirmator warna merah yang ada di sini. Tadi sudah kita sampaikan, kalau sudah ada warna berubah atau candlenya berubah warna, kemudian si satu candle merah yang panjang, boleh di candle selanjutnya kita ambil posisi sell. Tapi kenyataan terendahnya ditolak lagi oleh buyer dan betul. Bahkan di level psikologi yang terdekat di area konsolidasi, kemudian breakout juga yang level psikologi yang di atasnya. Ini yang betul-betul sudah kelihatan di sana. Kemudian bagaimana ya, yang selagi ini masih ada space di atasnya, ya kalau kita entry ganti candle kita bisa langsung sekitar 167, berarti masih ada ruangan, masih ada space untuk kita mengambil profit di sana. Yang seperti ini kalau breakout misalkan kita masalah. Nah, lanjut ini bukan berarti langsung tinggi terus. Artinya lanjut ini ada peluang untuk kita masih lanjut lagi. Di situ masih ada ruangan yang tempat yang kosong untuk kita masuk. Untuk kita buy ada profit yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian yang pertama sebenarnya